Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan mengenai materi bahan ajar sebagai sumber belajar serta prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Noni Indrawatiningsih SPD MPD, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI Wiranegara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 yang pertama, Dika Desita Ramadhani dengan NIM 21842202008. Yang kedua, Ismi Zaina Nabila dengan NIM 21842202013. Yang ketiga, Laili Alfi Maulida dengan NIM 21842202023. Yang keempat, Sandi Dwita Mauladani Santoso dengan NIM 21842202042. Yang kelima, Umi Jabibar dengan NIM 21842202051. Dan yang terakhir, Firamaya Mahfiro dengan NIM 21842202052. Topik bahasan yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah bahan ajar sebagai sumber belajar. Yang kedua, strategi penyampaian bahan ajar. Yang ketiga, tujuan pengembangan bahan ajar. Yang keempat, contoh pembelajaran yang melibatkan bahan ajar. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar atau prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu bahan ajar sebagai sumber belajar. Bahan ajar atau materi pembelajaran adalah segala sesuatu dari pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang harus dipelajari oleh seorang peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diharapkan dalam suatu pendidikan. Sedangkan jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Pengetahuan ini bisa berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur. Bahan ajar juga bisa diartikan sebagai seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Maka, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan, baik berupa secara materi ataupun material yang digunakan untuk membantu seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Maka, perlu dibedakan antara bahan ajar dan sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh seorang guru, segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dalam belajar, yang bisa diperoleh berbagai informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran, baik secara terpisah ataupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sedangkan bahan ajar adalah materi yang tertuang atau segala hal yang dapat diambil manfaat dari sumber belajar. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu strategi penyampaian bahan ajar. Strategi penyampaian bahan ajar yang pertama yaitu strategi penyampaian bahan ajar oleh guru. Strategi urutan penyampaian simultan yaitu jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih dari satu, maka menurut strategi urutan penyampaian simultan, materi secara keseluruhan disajikan secara serentak, baru kemudian diperdalam satu demi satu.
atau biasa disebut metode global. Strategi urutan penyampaian suksesif. Jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih dari satu, maka menurut strategi urutan penyampaian suksesif, sebuah materi satu demi satu disajikan secara mendalam, baru kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. Selanjutnya, strategi penyampaian fakta. Jika guru harus menyajikan materi pembelajaran termasuk jenis fakta seperti nama-nama benda, nama tempat, peristiwa sejarah, nama orang, nama lambang, atau simbol. Selanjutnya, strategi penyampaian konsep. Materi pembelajaran jenis konsep adalah materi berupa definisi atau pengertian. Tujuan mempelajari konsep adalah agar siswa paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, menggeneralisasi. Langkah-langkah mengajarkan konsep yaitu yang pertama, sajikan konsep, yang kedua, berikan bantuan yang berupa inti isi, ciri-ciri pokok, contoh, dan bukan contoh. Yang ketiga, berikan latihan atau exercise. Misalnya, berupa tugas untuk mencari contoh lain. Yang keempat, berikan umpan balik. Dan yang kelima, berikan tes. Selanjutnya, strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip, termasuk materi pembelajaran jenis prinsip adalah dalil, rumus, hukum atau law, dan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu strategi penyampaian prosedur. Tujuan mempelajari prosedur adalah agar siswa dapat melakukan atau mempraktekkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham ataupun hafal. Termasuk materi pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut. Dan yang kedua di sini ada strategi penyampaian bahan ajar oleh siswa. Ada menghafal atau verbal parafrase. Terdapat dua jenis menghafal, yaitu menghafal verbal atau remember verbatim dan menghafal parafrase atau remember parafrase. Menghafal verbal adalah menghafal persis seperti apa adanya. Terdapat materi pembelajaran yang memang harus dihafal seperti apa adanya, misalnya nama orang, nama tempat, dan lain-lain. Sebaliknya, ada juga materi pembelajaran yang tidak harus dihafal sama persis seperti apa adanya, tetapi dapat diungkapkan dengan bahasa atau kalimat sendiri, atau bisa disebut dengan hafal parafrase. Selanjutnya ada menggunakan atau mengaplikasikan atau use. Dalam proses pembelajaran, siswa perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, atau mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Penggunaan fakta atau data adalah untuk dijadikan bukti dalam rangka pengambilan keputusan. Penggunaan materi konsep adalah untuk menyusun proposisi, dalil, atau rumus. Selain itu, penguasaan atau suatu konsep digunakan untuk menggeneralisasi dan membedakan. Penerapan atau penggunaan prinsip adalah untuk memecahkan masalah pada kasus-kasus lain. Penggunaan materi prosedur adalah untuk dikerjakan atau dipraktikkan. Penggunaan materi sikap adalah berperilaku sesuai nilai atau sikap yang telah dipelajari. Selanjutnya, menemukan. Yang dimaksud penemuan atau finding di sini adalah menemukan cara memecahkan masalah-masalah baru dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari. Menemukan merupakan hasil belajar tingkat tinggi. Dan selanjutnya ada memilih yang menyangkut aspek afektif atau sikap. Yang dimaksud dengan memilih di sini adalah memilih untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya, memilih membaca novel daripada membaca tulisan ilmiah. Tujuan pengembangan bahan ajar. Tujuan pengembangan bahan ajar 1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan tujuan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. 2. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping makalah-makalah teks yang terkadang sulit diperoleh.
3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran sekaligus sebagai pedoman dalam mengarahkan aktivitasnya dalam proses pembelajaran, diantaranya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran pesan yang akan dikomunikasikan menjadi jelas dan dapat dipahami. 2. Digunakan untuk mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 3. Dapat meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan belajar. 4. Kemungkinan interaksi langsung antara murid dengan lingkungan dan realitas belajar. Dan yang terakhir, dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar yang sama dan membangkitkan persepsi yang sama pula, walau ada perbedaan pada setiap individu siswa. Sebagai alat ukur atau evaluasi dalam suatu proses pembelajaran sehingga kemampuan dan pemahaman siswa dapat diketahui. Bahan ajar di sini juga dapat dijadikan sebagai pengukuran bagi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan cara mengidentifikasi pembahasan siswa dari latihan-latihan yang ada di bahan ajar. Selanjutnya kita akan membahas contoh pembelajaran yang melibatkan bahan ajar. Yang pertama ada example non-example. Contohnya, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang peserta didik, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Mulai dari komentar atau hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir, kesimpulan. Yang kedua ada picture and picture. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, menyajikan materi sebagai pengantar. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Guru menunjuk atau memanggil peserta didik secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Selanjutnya dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Terakhir, kesimpulan atau rangkuman. Contoh yang ketiga yaitu number heads together. Pertama-tama, peserta didik dibagi dalam kelompok. Setiap peserta didik dalam setiap kelompok mendapatkan nomor. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Setiap kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota dari kelompok tersebut dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya. Kemudian, guru memanggil salah satu nomor peserta didik dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Anggota kelompok yang lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju. Kemudian, guru menunjuk nomor dari kelompok yang lain. Setelah itu, guru memberikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar atau prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama, para siswa mudah dalam memahami dan mengerti materi pembelajaran yang sudah disediakan. Yang kedua, mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap. Akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Pembelajaran adalah suatu proses bertahap dan berkelanjutan. Bahan ajar yang ada dikemas sedemikian mungkin untuk dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. 3. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Dalam bahan ajar, diberikan latihan-latihan yang perlu dikerjakan siswa, dan hasilnya diberi umpan balik secara positif oleh guru. 4. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Di antara cara yang bisa dilakukan, bahan ajar memberi banyak contoh, menjelaskan tujuan dan manfaat materi. Dan yang terakhir, mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Bahan ajar di sini
dijadikan salah satu alat evaluasi dalam mengetahui perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.